bima la yu'akhiru safwaha. Jadi tidak ada lagi yang campur aduk ya dalam permasalahan tersebut. Wala yuzhibu hana'aha ya. Naqsudu an turfila sa'ad kalal usra fa idza dakhala abu asyraqal baitu biha sa'ada. Jadi tidak ada lagi yang campur tangan ya dari orang luar ya. Jadi ketika salah seorang orang tua ya, bapak ya, ketika dia masuk ke rumah ya, maka dilihatnya lah rumah tersebut itu dan ketiga ya, seorang ayah, seorang bapak ya, keluar, maka ya, keluarganya pun menunggu kepulangannya ya. Inilah keluarga yang bahagia. Nafsu ayyartahu zaujatu bi zaujihi. Yang kita inginkan agar apa? Seorang suami bisa membahagiakan istrinya, begitu juga istri membahagiakan suaminya, dan begitu juga anak-anak ya, kepada orang tua mereka ya, dan juga anak-anak dan orang tua kepada anak-anaknya. Antakuna hunaka rafatun fil buyut. Ada di dalamnya di sana itu apa? Belas kasihan di dalam rumah tersebut ya. Wal maklum anna tusrata mukawwinatun min asli wal far'i. Kemudian saya melanjutkan, dan sudah diketahui ya bahwasanya suatu rumah tangga itu diciptakan ya, dibangun min aslin, ada pokok dan ada cabang ya. Jadi di dalam rumah tangga itu ya, diciptakan dibangun dari pokok dan cabang. Fa asluha, apa itu pokoknya? Zaujani, suami istri, itu pokoknya ya, itu akarnya. Wa furumuha, dan cabang-cabangnya tamarud zawad, itu buah dari pernikahan ya, buah dari pernikahan antara suami istri, yaitu al-abana, anak-anak dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wal ma'lum annahu idza asalat sa'adatu min asli, dan juga diketahui bahwasanya ketika ya, dia suatu keluarga itu ya, mendapatkan kebahagiaan ya, lil asli ya, yaitu pokoknya tadi ya, ketika pokoknya tadi ya, mendapatkan kebahagiaan, in aqsatil kasatil abadiyah, maka itu akan mencerminkan kebahagiaan kepada siapa? Kepada anaknya ya. Kalau orang tua bahagia, tentu anaknya ikut bahagia. Begitu juga sebaliknya. Kalau kedua orang tua berantakan ya, setiap hari bertengkar, masalah, maka apa yang terjadi? Ya, anak stres. Makanya ya, banyak kita dengar ada yang pergi ke tempat hiburan diskotik, ada yang memakai obat-obatan seperti terlarang, sabu-sabu, yang minuman keras ya. Ini dari mana ya? Ini semua ya dari kedua orang tua, karena kedua orang tua tidak ada lagi apa? Kebahagiaan ya, tidak lagi membina anaknya dengan baik, mendidik anaknya dengan baik, sehingga ya berdampak buruk kepada anak-anaknya ya, buruk kepada anak-anaknya. Wal maklum li kulli ahadin ya, anna kullal insani yurhum yantakuna sa'adat bi baiti. Dan sudah ketahui juga setiap seorang ya, setiap manusia pasti dia menginginkan kebahagiaan di dalam rumahnya. Lakin turun nas tatawa'an bi taqyas hadisan, akan tetapi ya, jalan mereka mencari kebahagiaan itu bermacam-macam ya. Semuanya ingin kebahagiaan, akan tetapi jalannya apa? Berbeda-beda ya. Peminan nas, di antara manusia ya, ada yang menganggap kebahagiaan itu mengumpulkan harta. Iya, ada kan seperti ini? Ada. Ya. Di antara manusia ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu apa? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ini bahagia kita nih ya. Kemudian
faja'ala hamu litakfirul amwal, maka orang tersebut ini dia ya, begitu ya harta ya, fa asbaha yabatu taksir amwali wa amal asrati, kemudian dia ya, lebih banyak dia itu mencari harta sampai-sampai dia mengabaikan, mentelantarkan keluarganya. Kenapa? Karena dia anggap kebahagiaan adalah harta. Jadi dia tidak lagi ya peduli dengan istri dan anak-anaknya. Ini yang pertama, ya, yang mengatakan bahwasanya menganggap kebahagiaan itu mengumpulkan harta. Yugibu anhu aktsar waqti la yasalu anhu. Banyak dia ya menghilangkan ya waktunya ya dari keluarganya. Dia tidak lagi menanyakan tentang ya keluarganya. Wa idza qila lahu limadza la tura'i usratuka, ketika ditanyakan kepadanya, kenapa enggak kamu didik keluargamu, kenapa enggak kamu jaga keluarga kamu, ya. Qala kaifa ura'i usrati, kemudian orang tersebut, bagaimana saya bisa mendidik atau menjaga keluarga saya? Wa ana at'abun nafsi, sementara saya capek. Ya. Capek kenapa? Bin ajli atiyahu bin amwal, karena sibuk dengan apa? Mencari harta. Sehingga apa? Sehingga ketika ditanya, kenapa enggak kamu perhatikan keluargamu? Bagaimana saya memperhatikan keluarga saya? Saya capek. Maka orang tersebut tidak pernah mewujudkan kebahagiaan bagi keluarganya dan bagi dirinya sendiri. Tidak ada kebahagiaan ya, orang tersebut ya. Kemudian ya, wa minan nasi man yadhunnu anna sa'atul usra ya. Kemudian anggapan yang berikutnya, di antara manusia ada yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan dalam rumah tangga itu bi taktsiril auladi faqat. Ada yang mengatakan hanya memperbanyak anak saja, maka ini akan bahagia katanya. Jadi dia memperbanyak anak. Fatus'a bi taktsiril auladi, maka dia terus memperbanyak apa anak. Lakinnahu ja'ala dzalika malhatan lahu. Akan tetapi ya, semua itu bisa menjadikan apa? Malapetaka, kelalaian bagi dia. Karena apa? Yang dia perbanyak anak saja, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, ya, celakalah bagi mereka yang ya, mengumpulkan harta, ya, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka itu dimasukkan dalam kubur, ya. Celaka bagi yang ya, mengumpulkan kesenangan harta, ya, sampai dia tidak ya, tidak lagi mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya ya, wa katsirun minan nasi, dan kebanyakan juga di antara manusia ada yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu mengumpulkan hiburan-hiburan di dalam rumahnya, ya, mengumpulkan hiburan-hiburan di dalam rumahnya seperti musik, apalagi pokoknya hiburan-hiburan ya di dalam rumahnya, ya. Fa'at tadi surati bi anwa'i malai, kemudian ya mendatangkan kepada keluarganya berbagai macam-macam hiburan, ya. Apa yang diinginkan? Menginginkan agar mereka itu bahagia dengan hiburan-hiburan tersebut, ya. Ya. Mendengarkan lantunan-lantunan lagu apa dan segala macam, itu membuat dia bahagia katanya, senang dia, membuat hatinya itu tentram, ya. Yuridu ayas adahu bidhonihi wa mahaqasadan, maka orang seperti ini maka dia tidak akan pernah mewujudkan kebahagiaan. Ya. Inna sa'adata rahatul qalbi, ini dia kata, karena kebahagiaan itu apa? Ketenangan dalam jiwa, ketentraman dalam jiwa. Ya. Jika jiwa orang senang, tentram, ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa tamakninatuhu, ya, tamaknina, wa amnuhu, rasa aman, wa sururuhu, gembira, ya, wa dawalu hammi, hilangnya rasa apa? Kegelisahan, kegundah,
bundaan, bunda bulana, ya. Wartiyahun nas lima yusyariku, dia merasa senang, tenang, ya, kepada orang-orang yang berserikat, ya, kehidupan di dalam rumahnya. Dia merasa aman, tenang, tentram dia, ya. Karena jiwanya apa? Tenang. Ya. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya di dalam diri kalian itu ada segumpal darah, ya. Idza sholahat segumpal daging, sholat jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut itu baik, maka baik semuanya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Fahiya qalbun, hati. Ya. Cobalah antum sakit hati, bagaimana rasanya? Ya. Apa yang antum lakukan? Pasti antum berontak. Walaupun dia kaya, punya mobil, punya rumah mewah, tapi kalau hatinya rusak, itu semua tidak ada apa-apanya bagi dia. Itu hati. Ya. Nah, ya. Kemudian wa inna lis-sa'adati asbabun wa abwaban, kata pengarang, sesungguhnya kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab dan pintu-pintu. Ya. Sanuhawilu fi hadhil lailah. Maka pada malam ini kata pengarang kita akan berusaha untuk, ya, memaparkan pintu-pintunya, sebagian pintu-pintunya. Mama ahwadina ila hadzal amr. Karena begitu butuhnya kita kepada perkara ini, ya. Dan kita butuh untuk berbicara an sa'adatul usra fi hadzal zaman, tentang kebahagiaan rumah tangga di zaman ini. Butuh kita, ya, sangat butuh. Alladzi kathrat fihi mulaqiyatu wa asma afradul usra yattajihuna ila an yabluqa kullu wahidin minhum fi alimihi khasi wa internet tu buyutana, ya. Jadi karena begitu banyak sekali, ya, terjadi terjun di dalam rumah tangga, dan sebagian keluarga itu, ya, sampai sebagian mereka itu, ya, rusaknya dalam keluarga mereka itu, ya, mereka itu telah, ya, dimusuhi atau telah masuk ke dalam dunia internet di dalam rumahnya, ya. Itu nih banyak, ya, kebinasaan, kecelakaan di dalam suatu rumah tangga, ya, ketika dia mulai mengenal internet, ya. Seorang anak mengenalkan kepada anak antum tentang internet, maka ini tanda maksudnya anak antum itu akan rusak. Kalau anak antum cepat-cepat menyadarkan dia, ya, karena di dalam internet itu macam-macam, dibuka ini, dibuka itu, sehingga apa? Sehingga terlihatlah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Maka ini salah satu, ya, yang membinasakan dalam keluarga ketika masuk ke dalam dunia internet. Wa asbabul azwajin munggalikina fi buyutina ala hadirin. Jadi sebagian, ya, azwaj, ya, suami-suami, sebagian pribadi, ya, itu banyak menyibukkan di rumah mereka peralatan-peralatan perlengkapan, ya, seperti ini. Wa asbara banau yabta'uluna bi alwalidin. Jadi menjadilah anak-anak itu jauh dari orang tua. Kenapa? Satu sibuk megang HP, yang sana sibuk megang HP, ya, sibuk dengan dunia mayanya masing-masing, sehingga anak
di sudut sana sibuk. Nah, apa yang kayak? Ya di sudut sana sibuk lagi. Ya. Terlantar anaknya. Ya. Terlantar anaknya. Fahada ala qanatin wa dzaka la yuhibbuha wa yashtaruna la jihad akhiru yajlisu alaihi wa hakana fataraha al-usra dakhala baitiha fadlan taba'atin mujtami bi ikrahiham. Jadi ya seperti inilah ya menjadi keluarga itu jauh dari anak-anaknya, dari suami dengan istri ya. Karena apa? Karena faktor ya, satu sibuk dengan dirinya masing-masing, satu begitu juga sibuk, tidak ada lagi waktu untuk apa? Untuk mendidik anaknya. Kemudian kita masuk pertama, inna min asbabi as'adatul usra sababan kabiran. Kata Syekh, sungguhnya sebab-sebab kebahagiaan dan ketentraman itu sebab-sebab yang sangat besar. Wa huwa aslu sa'adati kulliha, dia adalah pokok kebahagiaan seluruhnya. Wa lubbuha, dia adalah ya ruhnya, ya intinya. Wa huwa sirrul hayat, dan itu adalah ya sirnya kehidupan, ya, rahasianya ya ketenangan jiwa. Man hasalat khairu katsira, barang siapa yang mendapatkan ya kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan ya, kebaikan yang banyak ya. Illa wa huwa ibadullah ya ayyursaqul wahidi dengan usra an tahqul iman ya. Ala wa huwa ibadullah, maka ketahuilah wahai hamba-hamba Allah ya. Ayyursaqul wahidi min usrati an tahqul iman. Yang pertama apa itu? Hendaklah setiap keluarga itu mewujudkan keimanan dan amal soleh. Ini yang pertama ya, mewujudkan apa? Iman dan amal soleh. Fa inna dzalika aslu hayatin thayyibah, karena mewujudkan keimanan dan amal soleh itu adalah pokok kehidupan yang baik. Dari mana dapat kita mendapatkan ya, bahwasanya keimanan dan amal soleh itu adalah ya pokok dari kehidupan yang baik? Dalilnya Allah berfirman ya di dalam ya, Al-Qur'anul Karim, man amila solehan, surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa ya man amila, mengerjakan suatu perbuatan yang baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin ya, Allah katakan dia beriman ya. Hadza syartun man ladzi yashru, ini syaratnya ya. Kata Syekh, siapa yang berikan syarat? Rabbul alamin, Allah ya. Dia melakukan, mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, dia seorang mukmin ya. Mau ladzi syartu, apa itu syaratnya? Beramal soleh. Ini yang pertama ya. Mau amal soleh, kemudian saya menjelaskan lagi apa itu amal soleh ya. Amal soleh matoro soibu bi bijenai. Syekh memberikan pengesalan, yaitu seseorang yang terbang dengan membawa dua sayap. Permisalannya apa? Seseorang terbang dengan membawa dua sayap. Janahil ikhlas lillah, sayap yang pertama itu ikhlas kepada Allah. Jadi dia membawa terbang dengan dua sayap. Sayap pertama ikhlas kepada Allah, mukhlisun lillahi bi amali, ikhlas dia beramal karena Allah. Dan sayap yang kedua yang dibawa terbang itu mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amalul masyru'un fi kitabillah, maka hendaklah amalan tersebut itu disyariatkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah amal soleh, inilah amal soleh sebenarnya ya. Inilah amal soleh yang dibangun, pertama ikhlas, kedua di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, kemudian saya melanjutkan
man amila solehan, barang siapa yang melakukan amalan soleh, ya, dari kalangan laki-laki atau perempuan, dia seorang mukmin, fahaqqaqal iman, dia mewujudkan keimanan, dan amal soleh disertai dengan keimanan, ya. Ma jawabu syarti ma jazahu, apa jawaban dari syarat ini dan apa ganjarannya? Di ayat yang kedua, ya. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan faluhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami berikan dia kehidupan apa? Kehidupan yang baik. Nah, di ayat selanjutnya tadi, ya. Faluhyiyannahu ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan itu aja. Allah akan berikan ganjaran kepada mereka dengan sebaik-baik, ya, maka yang malun, apa-apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka, ya, amalkan, ya, di dunia. Waman ahya Allah hayatan thayyibah, siapa yang berikan kehidupan yang baik ini, ya, ya, itu adalah Allah, ya. Allah yang memberikan kehidupan yang baik dan juga Allah yang merusak kehidupan tersebut. Idza kana Allahu allazi bi yadihi maqalidul umur. Jadi kata saya, kalau, ya, di tangan Allah semua perkara, ya, semua perkara kita ini ada di genggaman tangan Allah. Qad jala hayatut thayyiban alladzi yastati'u an yughsir alaihi hayatu. Ya. Kalau Allah yang telah menjadikan kehidupan yang baik, ya, kepada kita, ada nggak orang yang mampu, ya, memberikan kehidupan yang buruk kepada seorang? Ketika Allah, ya, memberikan kehidupan yang baik kepada kita, tidak ada. Karena di tangan Allah semua urusan kebaikan, ya, dan Allah juga yang bisa, ya, memberikan keburukan kepada kehidupan seorang, ya. Lau itama al-jin wal insu ala ayun giso hayatahu ma haraka Bibi hayatu syai'an. Kalau seandainya untuk apa? Merusak, memberikan efek yang buruk, ya, kepada kehidupan seorang, maka itu tidak akan pernah terjadi, ya. Karena yang bisa memberikan kehidupan yang baik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang, walaupun kita kumpulkan semua manusia ini dari kalangan jin dan manusia, ya, tetapi Allah sudah memberikan kehidupan yang baik kepada, ya, kita, maka, ya, itu semua tidak akan mampu, ya, memberikan efek yang buruk, ya. Kemudian wajziyahu husna fid dunya wal akhirah, dan Allah akan memberikan apa? Balasan kebaikan di dunia maupun akhirat. Wajzihi bi ahsani ma amala di dunia, dan Allah berikan ganjaran yang lebih baik apa yang telah dia kerjakan di dunia, di antakuna hayatan thayyibah. Apa itu? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, ya. Dan juga Allah berikan ganjaran di akhirat. Apa ganjaran di akhirat? Allah akan berikan kehidupan juga yang baik, yaitu menjadi penduduk surga yang Allah janjikan kepada orang tersebut. Itu dia, ya, balasannya, ya. Man ahya Allah hayatan thayyibah, siapa yang memberikan kehidupan yang baik, ya, itu adalah Allah. Razaqullah qanaah, Allah berikan kepada dia apa? Qanaah, supaya dia bisa menjadi qanaah bima yahsulu min khair, apa-apa yang telah dia dapatkan dari kebaikan. Allah berikan dia apa? Tomanina in nafsi, ketenangan di dalam jiwanya. Kemudian pasakan sa'adatu qalbu, maka, ya, kebahagiaan melengket, ya, di dalam hatinya, ya. Dan, ya, ini juga, ya, terbawa di dalam rumahnya, dan juga orang-orang di sekeliling dia merasakan apa? Merasakan kebahagiaan, ya, apa yang dia dapatkan, ya, bukan dia saja, orang sekelilingnya
menjadi senang kepada dia, bahagia. Ya. Kenapa? Karena dia telah diberikan kehidupan yang baik. Ya. Wa mimman haula min usrati sarra'u syakara wa jaza min haula bi khair, dan orang-orang di sekitarnya ya, dia mendapatkan apa? Ya, kebahagiaan, ketenangan, dia bersyukur. Wa jaza man haula bil khair. Ya. Wa in wajada fi usrati wa fi man haula dharra sabara. Ya. Dan jika didapatkan di dalam ya keluarganya itu wa biman haulahu, dan orang-orang sekelilingnya dharra ya, ujian, dia bersabar. Ya, ini dia. Tadi dia mendapatkan ya kesenangan, dia bersyukur. Ya. Dan ini dia ketika dia mendapatkan ya orang-orang di sekelilingnya dharra, dia bersabar. Wa tajawaza amman asa'a min usrati wa laysa dzalika illa lil mu'min. Ya. Dan itu semua tidak didapatkan kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, ya, di dalam Imam Muslim, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengherankan. Ya. Takjub dia dengan perkara seorang mukmin. Apa perkara tersebut? In amrohu kullu khair. Semua perkara itu baik. Baik semua perkara seorang mukmin tersebut. In asabahu syarra syakra. Yang pertama, ketika seorang mukmin dia ya, diberikan ya, kesenangan, dia bersyukur. Ini yang pertama. Kemudian pakana khairulan, itu lebih baik bagi dia. Wa in asabahu dharra, dan ketika dia ditimpa suatu kesulitan, apa yang dia lakukan? Sabar dia. Pakana khairulan, dan itu lebih baik baginya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah diberikan itu semua kecuali siapa? Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Aman haqqal iman tahaqqal sa'adat fi hadzal amri nadim. Kata Syekh, barang siapa yang mewujudkan keimanan, berarti dia telah mewujudkan apa? Kebahagiaan fi hadzal amri azim, di dalam permasalahan yang sangat besar ini. Ya. Ketika apa? Ketika dia mewujudkan keimanan dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya. Bisa kita kaji, mudah-mudahan di lain waktu kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan waktu